Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gulam Gibran, NPM 101211458, kelas C10 Manajemen. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang Ma'rifatul Rasul, Hajatul Insan ila Rasul, dan Ta'rif Rasul. Yang pertama, Ma'rifatul Rasul. Pengertian Ma'rifatul Rasul. Ma'rifatul Rasul ini membincangkan bagaimana mengenal Rasul. Apa saja yang perlu dikenal dari Rasul dan bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul. Yang penting adalah kita mengetahui, memahami, dan dapat mengamalkan sunnah Nabi dan menjalankan ibadah yang baik. Pentingnya iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah salah satu rukun iman seorang. Tidak dianggap muslim dan mukmin kecuali beriman bahwa Allah mengutus para Rasul yang menyampaikan hakikat yang sebenarnya dari orang Islam, yaitu Tauhidullah. Juga tidak dianggap beriman atau muslim kecuali beriman kepada Rasul dan tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Kemudian tugas-tugas dan sifat-sifat Rasul. Tugas-tugas Rasul yang pertama adalah menyampaikan, kedua mendidik dan membimbing. Sedangkan sifat-sifat Rasul adalah jujur, sidik, amanah, tabligh, fatonah, dan dermawan. Kewajiban kita kepada Rasulullah, membenarkan apa yang disampaikannya. Apa yang beliau katakan bukanlah hawa nafsunya, melainkan wahyu Allah. Maka seorang muslim wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan itu, menaati perintahnya, apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Kemudian hajatul insan ila Rasul. Yang pertama, al-insan. Al-insan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah. Kemudian fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai buruk laku manusia ataupun dirinya. Ini disebabkan oleh fitrah yang dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir. Meski ia dilahirkan oleh orang tua ataupun jahiliyah, lakukan yang baik akan membawa manusia ke arah Islam seperti pengakuannya kepada Allah sebagai pencipta Rabb. Kemudian insan fitrah. Yang pertama, wujud al-khaliq atau keberadaan sang pencipta. Yang kedua, ibadatul khaliq atau mengabdi pada sang pencipta. Yang ketiga, al-haya al-munazzamah atau hidup yang teratur. Hidayah ar-rasul, petunjuk Rasul. Yang pertama, ma'rifal al-khaliq. Yang kedua, panduan hidup. Lalu al-ibadah as-syahihah, yang artinya beribadah yang benar. Ta'rifatul Rasul. Pengertian Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rosala, yang berarti mengutus. Sedangkan kata Rasul bentuk masdar dari rasala, yang berarti utusan. Untuk seorang yang diutus, adapun menurut istilah kata Rasul artinya adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Hamilul risalah atau membawa dan menyampaikan risalah. Qudwatul bikir risalah atau teladan dalam melaksanakan risalah. Tanda-tanda kerasulan. 1. Sifat-sifat dasarnya, yaitu asidik, al-amanah, tabligh, dan wahyu. Pengertian mukjizat. Dalam ajaran Islam, pengertian mukjizat sangat berperan menguatkan iman umatnya. Mukjizat
yang diimani oleh umat muslim adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada seorang nabi dan rasul sebagai bukti kerasulannya untuk melemahkan musuh-musuhnya. Mujizat berasal dari Allah Subhanahu wa taala, datang kepada jiwa yang bersih dan tidak ada satupun manusia yang dapat menandinginya. Dengan demikian bahwa mujizat tidak mungkin datang begitu saja, pasti ada sesuatu alasan mengapa kejadian di luar nalar manusia terjadi dan datang kepada seseorang. Tujuan dan manfaat mujizat. Diberikannya mujizat kepada nabi dan rasul adalah untuk menguatkan seruan dan pendakwahan mereka membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Diperuntukkan kepada umat mereka masing-masing, terutama orang yang belum atau tidak percaya terhadap kenabian dan kerasulan mereka. Selain itu, adanya mujizat adalah untuk menebalkan kepercayaan dan meneguhkan keyakinan orang-orang yang telah percaya. Sedemikian hebat keberadaan mujizat untuk hidup beragama. Cukup sekian dan terima kasih.